Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 807. Suyi tiba-tiba memandang Xing Yue, dan berkata, apakah ada kejutan lain yang terjadi di kedalaman laut yang pahit baru-baru ini? Xing Yue menggelengkan kepalanya. Cui Jingyan tidak dapat membantu tetapi berkata, Saudara Su, jika Anda bertanya kepada mereka, Anda ditakdirkan untuk mengetahui hanya beberapa rumor yang tidak realistis, dan ketika dia bertemu dengan leluhur saya di kota Ziluo, dia pasti akan tahu lebih banyak berita tentang lautan kepahitan. Xing Yue dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan benar-benar terkejut. Cui Jingyan, sebenarnya ingin membawa bocah berjubah ini untuk melihat Lord Judgment Mingsun. Siapa pihak lain? Mengapa Cui Jingyan begitu dihargai? Perlu dicatat bahwa sebagian besar tetua klan di belakang masing-masing dari mereka belum tentu memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa Mingsun Cui Longxiang. Suyi memandangi gadis itu, tetapi pada akhirnya dia tidak menceritakan kisah bahwa Cui Longxiang telah pergi ke Laut Kepahitan. Saat perjamuan akan segera berakhir, pintu pavilion Lanyu yang tertutup tiba-tiba didorong terbuka dari luar. Siapa? Wajah Xing Yue tenggelam, cukup kesal. Pria dan wanita yang hadir juga menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Namun, ketika mereka melihat identitas orang yang datang, Xing Yue dan para pria dan wanita tercengang, menunjukkan keterkejutan. Ada 5 orang yang datang, dan pemimpinnya adalah seorang pria berbaju merah dan bermahkota bulu. Di belakangnya, ada 2 pria dan 1 wanita, serta seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang biasa-biasa saja dan mudah diabaikan. Pria berjubah api yang dipimpin menyapu mata semua orang di ruangan itu, lalu menatap Cui Jingyan dan tertawa, haha, Nona Jingyan memang ada di sini. Tatapan mata, kata-kata, dan perilaku penuh dengan penghinaan dan publisitas. Kuming, apakah kamu tidak sopan mendobrak pintu tanpa diundang? Xing Yue bangkit, wajahnya muram. Namun, Suyi memperhatikan bahwa ketika menghadapi pemuda bernama Kuming, dengan jubah api ini, apakah itu Xing Yue atau pria dan wanita yang hadir, ada ketakutan dalam ekspresi mereka. Kakak Su, orang ini adalah keturunan langsung dari klan Kukuno. Nenek moyang mereka adalah pengendali divisi neraka, dan di dunia sekarang ini, klan Kukuno juga merupakan salah satu dari 9 keluarga kerajaan besar di Nether 1. Cui Jingyan dengan cepat mentransmisikan suara, Sui Huang Mingsun, leluhur mereka, seperti leluhur saya, terdaftar di antara 6 Mingsun utama. Ketika gadis itu berbicara, ada sedikit rasa dingin di antara alisnya yang lembut. Suyi sedikit mengangguk. Kasar, pria jubah api Kuming memandang Xing Yue sambil tersenyum, dan berkata dengan santai, meskipun Luocheng adalah wilayah klan Xing Anda, jika Anda berani memfitnah saya seperti ini lagi, jangan salahkan saya karena memukul Anda. Jangan lupa, dalam kontes generasi muda, para tetua di belakangmu dan aku tidak akan ikut campur. Setelah jeda, dia dengan bercanda berkata, tanpa perlindungan klan, hanya dalam istilah Taoisme, jika saya ingin mengalahkan Anda, itu akan mudah. Wajah Xing Yue menjadi jelek dan jelas terpancing. Melihat pria dan wanita lain di ruangan itu, mereka semua diam dan diam. Kuming benar, di antara kekuatan teratas di 6 kerajaan, telah ada aturan tidak tertulis sejak lama. Dalam kontes generasi muda, selama tidak ada yang mati, generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur. Kuming, apakah kamu di sini untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Pada saat ini, Cui Jingyan hanya bisa mengeluarkan suara dingin. Nona Jingyan, jangan salah paham. Kuming tersenyum dan melambaikan tangannya, aku di sini hanya untuk menyapa Nona Jingyan. Ketika dia berbicara, dia berpura-pura melirik Suyi dan lelaki tua buta itu, dan berkata, kedua teman ini sangat aneh. Aku tidak tahu di mana mereka suci. Suyi meletakkan sumpitnya, bangkit dan berkata, ayo pergi. Kedatangan sekelompok tamu tak diundang membuatnya kehilangan minat untuk menikmati makanan lezat, dan tentu saja dia terlalu malas untuk tinggal lebih lama lagi. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu segera bangun. Melihat pemandangan ini, wajah Kuming tenggelam, menunjukkan ekspresi tidak senang. Apa artinya ini? Jangan menganggap diri Anda serius sama sekali. Temanku, anakku menanyakan sesuatu padamu. Di belakang Kuming, ada sosok tinggi, kulit perunggu, dan seorang pria parubaya berjubah piton dengan kepala dan mata macan tutul. Sosoknya yang tinggi berdiri di depan pintu, dan menatap Suyi dengan buruk. Di kedalaman matanya, kilau haus darah melintas. Suyi menutup mata dan melangkah maju. Ledakan, semua diikuti oleh gempa bumi dahsyat. Xing Yue dan yang lainnya terkejut, mata mereka membelalak, Suyi ini benar-benar ganas. Kuming dan yang lainnya juga kaget, dan wajah mereka curiga. Taoisme mangkau parubaya secara alami adalah yang paling jelas bagi mereka, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan langkah maju Suyi akan secara langsung menekan pria parubaya mangkau tersebut hingga pingsan.
Ini tentu terlihat mengerikan. Adapun Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu, sama sekali tidak mengejutkan. Kuming, bawahanmu benar-benar pelit. Mungkinkah karena tuan macam apa ada antek macam apa? Cui Jingyan dengan sinis. Saat berbicara, gadis itu melihat bahwa Suyi telah keluar dari pintu, dan dengan cepat mengikuti lelaki tua buta itu. Tuan muda kedua, apakah Anda ingin menghentikannya? Tiba-tiba, lelaki tua berbaju abu-abu yang tampak biasa-biasa saja itu berbicara dengan lembut. Kuming melambaikan tangannya dengan ekspresi muram, lalu berkata pada bayangan jauh Cui Jingyan. Nona Jingyan, dalam 7 hari, orang tua dan kakak laki-laki saya akan pergi ke klan Cui Anda untuk berkunjung, dan kemudian saya juga akan pergi dengan Anda tidak boleh menghindarinya. Sosok Cui Jingyan yang pergi mandek, tapi tidak berhenti. Segera, kelompok mereka menghilang. Xing Yue, apa identitas anak laki-laki dan orang buta tadi? Kuming memandang Xing Yue. Kenapa aku harus memberitahumu? Ayo pergi. Xing Yue mendengus dingin dan berbalik dengan pria dan wanita yang hadir. Kuming mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya tidak berhenti. Ini adalah kota Tianluo, situs klan Xing kuno. Kuming memandang lelaki tua berbaju abu-abu itu, dan berkata, Huaibo, apakah lelaki tua buta itu keturunan garis sarkofagus Ghost Lantern? Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Saat berbicara, lelaki tua itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sopan, Tuan muda kedua, saya berencana untuk pergi dan mencari tahu detail lelaki tua buta itu. Kuming bingung, Huaibo, mengapa kamu melakukan ini? Pria tua berbaju abu-abu itu terdiam sesaat, dan berkata, ini hanya perintah. Jika tuan muda kedua ingin mengetahui alasannya, ketika dia melihat patriark, dia akan tahu begitu dia bertanya. Kuming tidak bisa menahan keterkejutannya, ini, apa yang dimaksud ayahnya? Huaibo, hati-hati, Kuming berkata dengan lembut. Tuan muda kedua, yakinlah. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk dan berbalik. Melihat ini, Kuming hanya bisa menghela nafas. Huaibo bukanlah bawahannya, tetapi seorang kaisar klan pada tahap awal alam Xuanzao. Meskipun dia mengikutinya, dia bertindak seperti pelindung. Mungkin patuh padanya. Kuming yakin bahwa meskipun dia menolak, Huaibo tidak dapat berhenti mencari lelaki tua buta itu. Di luar kota Tianluo, Suyi dan rombongannya melarikan diri ke kejauhan. Sayangnya, sayang sekali Kuming benar-benar menahan diri dan tidak menghentikan kita. Dalam perjalanan, Cui Jingyan berkata dengan menyesal. Suyi tidak bisa menahan tawa dan tawa untuk beberapa saat, tidak diragukan lagi, gadis itu awalnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membersihkan Kuming dan yang lainnya. Nona Jingyan, karakter itu sama sekali tidak bisa dilihat oleh Tuan Su. Jika Anda pergi untuk membersihkannya, Anda akan mempermalukan identitas Tuan Su. Pria buta tua itu tersenyum. Tidak, ada karakter yang kuat di antara mereka, yang seharusnya memiliki kultivasi Xuanzao tahap awal. Kata Suyi tiba-tiba. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu terkejut. Mungkinkah orang tua yang biasa-biasa saja itu? Cui Jingyan berspekulasi. Bagus. Suyi mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, Kuming mengatakan sebelumnya bahwa dia dan tetua klannya akan mengunjungi rumahmu dalam 7 hari. Apa artinya ini? Api. Suyi mengangguk dan tidak bertanya lagi. Namun, dia tahu betul bahwa Kubo Ying, Blood Desolate Mingzun, dari klan kuno, telah lama menderita kerugian besar di bawah tangan Cui Longxiang dan membayar harga yang sangat mahal. Permusuhan antara dua klan kuno, klan Cui dan klan Ku, dimulai saat itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor kelelawar hitam menyapu dan mendarat di tangan lelaki tua buta itu, dan segera terwujud sebagai jimat rahasia hitam yang aneh. Pengembara malam. Ketika dia berada di kota Tianluo sebelumnya, lelaki tua buta itu pernah berkata bahwa seseorang dalam kegelapan sepertinya sedang mengincarnya, keturunan dari lampu hantu dan sarkofagus, tetapi dia tidak dapat merasakan siapa lelaki dalam kegelapan itu. Siapa? Oleh karena itu, lelaki tua buta itu mengorbankan harta rahasia jimat pengembara malam saat itu. Ada lebih dari satu orang. Wajah lelaki tua buta itu suram. Dia telah melihat foto-foto yang tertinggal di jimat perjalanan semalam dan menemukan 3 karakter yang paling mencurigakan. Mereka adalah seorang biarawati Tao Parubaya yang biasa duduk di kedai teh sambil minum teh, seorang pengemis tua yang biasa mengemis di jalan, dan sosok kurus dengan janggut dan rambut yang dicoret-coret di antara orang banyak. Ketika Suyi dan yang lainnya meninggalkan kota Tianluo, 3 karakter yang tampaknya tidak berhubungan, biarawati Tao Parubaya, pengemis tua, dan pria kurus, berkumpul. Orang tua buta itu segera memberitahu Suyi apa yang dia temukan. Kalau begitu kita tunggu di sini. Suyi melihat sekeliling dan membuat keputusan yang menentukan. Ini adalah gunung yang tidak dapat diakses, ribuan mil jauhnya dari kota Tianluo. Suyi, lelaki tua buta, dan Cui Jingyan datang ke tebing di pegunungan, mengambil kursi rotan, dan duduk di bawah pohon pinus yang kuat di dekat tebing, dengan malas menutup matanya dan tidur siang. Melihat ini, Cui Jingyan marah sekaligus lucu, dan tidak ada yang malas.
Orang buta tua itu sedikit gelisah. Apa asal-usul ketiga orang itu, dan mengapa mereka menatapnya? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 808. Pada hari pertama kembali ke dunia bawah, lelaki tua buta itu khawatir identitasnya akan bocor, yang dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, 5 penguburan tuannya, The Lord of the Blood Coffin, dibunuh oleh Vima. Tapi Sui berkata bahwa dia tidak perlu khawatir untuk diidentifikasi. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat karakter yang datang kepada Anda, apa asal-usulnya, dan apa yang harus dilakukan. Mungkin, Anda bisa menggali beberapa petunjuk berharga. Dan sekarang, itu akan terjadi. Waktu berlalu, tetapi tidak ada yang terjadi. Ini membuat Cui Jingyan sedikit tidak sabar dan berkata, jika orang-orang itu tidak pernah muncul, bukankah kita menunggu dengan sia-sia? Saat ini, Sui membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke langit di kejauhan. Sekawanan burung menyapu langit, menyapu ke arah pegunungan yang jauh, dan mengeluarkan kicauan yang keras dan jernih. Awalnya, pemandangan seperti itu biasa terlihat di pegunungan. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, Sui berkata, mereka berada di pegunungan dan sungai di dekatnya, tetapi tampaknya mereka hanya mengintai karakter dan tidak berani bertindak gegabah. Mata Cui Jingyan berbinar dan berkata, bagaimana kalau kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Orang buta tua itu tidak bisa tidak tergerak. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu sebentar, karena mereka adalah mata-mata, mereka pasti akan melaporkan apa yang telah mereka temukan kepada pasukan di belakang mereka. Mungkin, tidak akan lama sebelum mereka menangkap ikan besar yang sebenarnya. Berbicara, dia telah menutup matanya lagi, meniup angin gunung, berjemur di langit, seluruh tubuhnya tampak berantakan, nyaman dan malas. Langit tepat, Anda harus tidur siang dan istirahat. Melihat ini, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tidak bisa tidak mengagumi keadaan pikiran Sui yang tidak terikat. Sementara itu, di kejauhan antara gunung dan sungai, seekor burung mengepakkan sayapnya dan mendarat di atas batu lembah yang berkabut, lalu tiba-tiba sebuah tangan menjulur dan menangkap burung itu. Kabut menghilang, menampakkan sosok biarawati Tao Parubaya. Setelah melihat-lihat, pendeta Tao Parubaya itu melihat pemandangan dari manik-manik darah, dan juga melihat Sui dan yang lainnya di tepi tebing. Biarawati Tao Parubaya itu tampak lega dan berkata, untungnya, mereka masih berada di Gunung Awan dan Fantasi ini, kami belum kalah, Qian Jiu. Anda datang untuk memberitahu orang dewasa, beritahu dia situasinya di sini. Bagus. Dalam kabut, sosok pria kurus muncul. Dia mengeluarkan jimat rahasia dan menggumamkan kata-kata di bibirnya. Setelah beberapa saat, seberkas api suci tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, membakar jimat rahasia itu menjadi abu. Feng Taois, menurutmu di mana tuanmu telah tiba sekarang? Pria kurus bernama Qian Jiu bertanya dengan lembut. Jawabannya adalah suara serak dan dingin. Ini adalah seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh dan janggut yang dicoret-coret, berjongkok di tengah asap, memegang labu yang berminyak dan berkilau serta minum. Itu mudah. Qian Jiu santai, orang tua buta dengan lampu hantu di sarkofagus, dan wanita tertua dari klan Cui kuno, benar-benar licik, tetapi selama orang dewasa datang, akan ada cara untuk melakukan ini. Selesai. Aneh, setelah selang ratusan tahun, keturunan lampu hantu memetik sarkofagus muncul kembali di dunia, apakah dia tidak takut menderita? Feng Daogu mengerutkan kening. Qian Jiu merenung, mungkin, dia berpikir bahwa di Netherworld hari ini, tidak ada lagi yang peduli tentang kematian penguasa peti mati darah. Pengemis tua itu berkata, mungkin juga orang tua buta ini tidak tahu sama sekali. Di Netherworld hari ini, masih banyak kekuatan yang memperhatikan lampu hantu mereka memetik sarkofagus. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Qian Jiu tiba-tiba mengeluarkan sepotong giok Qian. Giok itu bersinar, mencerminkan garis tulisan. Saat membaca tulisan tangan di atasnya, Qian Jiu berkata dengan gembira, Tuan, ada berita bahwa dalam waktu setengah jam, dia akan dapat mencapai gunung ajaib awan ini. Feng Daogu dan pengemis tua itu disegarkan. Waktu berlalu. Di sisi tebing, Su Yi di kursi rotan tiba-tiba membuka matanya, meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan lembut, akhirnya ada di sini. Kicau burung yang nyaring, gemerisik serangga, gemerisik ombak pinus, semuanya tampak menghilang sekaligus. Aura menyedihkan menyebar dari langit, bumi, gunung dan sungai. Langit yang awalnya cerah menjadi jauh lebih gelap. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu ketakutan dan kulit mereka menjadi dingin. Jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Saat kaisar diberangkatkan, segala sesuatu di dunia akan dipengaruhi oleh auranya. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, seorang kaisar akan datang. Awan di sini memudar, pegunungannya megah, dan 3 rekan Taois berdiri di sini, bukankah mereka menikmati pemandangan di sini? Suara santai bergema di antara langit dan bumi, seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari, dengan kekuatan yang mencapai jantung. Saya melihat lautan awan di kejauhan, dan tiba-tiba jalan lurus terbelah di tengah. Di ujung jalan, seorang pria parubaya jangkung berjubah biru melangkah maju.
Di belakangnya, 3 sosok mengikuti, yaitu Feng Daogu, Qian Jiu dan pengemis ceroboh. Seolah-olah pria parubaya berjubah biru itu adalah penguasa dunia, dan semua gunung dan sungai tunduk di kakinya. Su Yi bangkit dari kursi rotan, menepis daun pinus yang jatuh di bajunya, lalu menatap pria parubaya berjubah biru itu dan berkata, meskipun pemandangan di sini bagus, tidak sebanding dengan itu bagus menunggu. Sambil berbicara, kelompok parubaya berjubah biru datang ke tebing ini. Ketika saya mendengar kata-kata Su Yi, jubah biru parubaya itu berkata dengan heran, 3 orang itu telah menunggu kita di sini. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Jubah biru parubaya itu tersenyum dan berkata, jadi, kamu sudah tahu tujuan aku menunggu di sini. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, meskipun aku tahu untuk siapa kamu di sini, masih ada beberapa hal yang tidak aku mengerti. Aku hanya tidak tahu apakah kamu mau mengatakannya. Sebelumnya, mereka hanya memperhatikan lelaki tua buta dan Cui Jingyan, sama sekali mengabaikan Su Yi, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa bocah lelaki berjubah ini tampak sangat sederhana. Perlu dicatat bahwa tuan di depan mereka adalah seorang kaisar. Tapi Su Yi tidak melihat sedikit pun kecemasan dan ketegangan. Zhang, bagaimana tidak mengejutkan mereka? Pria parubaya berjubah biru juga menunjukkan warna yang aneh, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengerti sesuatu, biarkan aku mendengarnya. Su Yi berkata langsung, mengapa kamu mencari lampu hantu untuk memilih keturunan sarkofagus? Jubah biru parubaya tidak bisa menahan keterkejutannya. Awalnya, dia mengira Su Yi akan penasaran dengan asal-usul mereka dan menanyakan identitas mereka, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa pihak lain tampaknya tidak peduli siapa mereka. Setelah memikirkannya, jubah biru parubaya itu berkata sambil tersenyum, ini adalah rahasia yang tidak bisa dibagikan. Jika Anda ingin tahu, mengapa Anda tidak ikut dengan saya dengan keturunan sarkofagus lentera hantu itu, saya sendiri, saya tidak keberatan menjelaskan hal-hal kepada Anda. Su Yi mendengus dan berkata, mau kemana? Jubah biru setengah baya berkata, ketika kamu sampai di sana, kamu secara alami akan tahu. Cui Jingyan hampir memutar matanya ketika mendengarnya, dan mau tidak mau bergumam, setelah berbicara begitu banyak, itu hanya omong kosong. Pria parubaya berjubah biru itu tidak kesal, tetapi tersenyum dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, jangan heran, Nona Cui, kali ini saya hanya di sini untuk rekan tahu itu, apapun yang terjadi nanti, saya tidak akan pernah melepaskannya. Akan melibatkan urusan hari ini pada gadis itu. Dia menunjuk orang buta tua itu. Tidak diragukan lagi, jubah biru setengah baya sudah mengetahui identitas Cui Jingyan, dan sikapnya terlihat sopan, tetapi dia terlihat sangat tangguh, dan tidak akan melepaskan tujuan ini karena Cui Jingyan. Mata bintang Cui Jingyan berkilat, dan berkata, kalau begitu, kamu berani menceritakan asal-muasalmu. Jubah biru parubaya merenung sejenak, dan berkata, asal-usul penantian saya, setelah Nona Cui kembali ke klan, dia juga dapat mengetahuinya dengan jelas, tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Setelah jeda, dia berkata, nama saya Ran Tianfeng, dan 3 orang di sekitar saya semuanya dari sekte Tianming seperti saya. Tianming Jiao, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu sedikit berubah. Alasannya adalah agama Tianming adalah kekuatan hegemonik, surga dan dunia bawah, salah satu dari 6 domain dan 13 dunia. Kekuatan Balai Mengpo dan Istana Huangquan. Sebaliknya, Su Yi adalah yang paling tenang. Dari penampilan pria parubaya berjubah biru yang menyebut dirinya Ran Tianfeng ini, dia bisa menilai warisan guru orang lain dari nafas orang lain secara sekilas. Ini juga alasan mengapa dia terlalu malas untuk menanyakan asal pihak lain. Su Yi tidak terbiasa dengan tradisi Tao dari agama Tianming. Itu adalah kultivator iblis yang berakar di dunia bawah, mengambil jalur, aliran penyempurnaan. Perlu disebutkan bahwa sistem Tao ini hanya mencakup biksu dari monster. Tubuh pendiri sekte, Tianming Yao Huang, dikatakan sebagai makhluk roh sejati yang sangat langka, Suyan. Di kehidupan sebelumnya, ketika Su Yi melakukan perjalanan ke dunia bawah, jejak kakinya menutupi 6 alam dan 13 dunia. Memiliki showdown jalan, tidak ada ketegangan, Suan Pistachio hilang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali asal-usul Ran Tianfeng? Sejauh yang saya tahu, tidak ada dendam antara sekte Tianming dan sarkofagus pemetik lampu hantu. Mungkinkah tindakan Anda hari ini diinstruksikan oleh orang lain? Su Yi tiba-tiba bertanya. Konyol, siapa di dunia ini yang bisa mengajariku? Feng Daogu berkata dengan dingin. Tapi yang tidak dia sadari adalah ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, Kaisar Ran Tianfeng terkejut sesaat, dan matanya menyipit tanpa sadar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 809. Ran Tianfeng hanya bisa melihat Su Yi lagi. Dan, dari awal hingga akhir, sepertinya mereka tidak peduli dengan asal-usul, identitas, dan bahkan kultivasi mereka. Untuk Ran Tianfeng, yang telah melangkah ke jalan kaisar sejak lama, dan memiliki Taoisme pada tahap awal alam Xuanzao, dia sudah lama tidak menemukan hal seperti itu. Di bawah kerajaan kekaisaran, mereka seperti semut. Kapan nyali semut menjadi begitu besar?
Kecuali, dukungan di belakang pemuda berjubah muda ini sangat keras, cukup keras untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak perlu takut dengan sosok bangsawan seperti itu. Setelah memikirkannya, Ran Tianfeng berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan sesama Taois. Selama kamu tidak ikut campur, aku tidak akan menyakitimu sedikitpun. Kata-katanya sangat sopan, sama seperti Cui Jingyan. Tapi sikapnya juga sangat kuat, yaitu kali ini mereka harus mengambil orang tua buta, pewaris sarkofagus. Suyi menyingkirkan kursi rotan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba, bisakah kamu mengambilnya dari mataku? Feng Daogu dan yang lainnya semuanya tercengang. Adakah sosok spiritual di dunia ini yang berani bersikap sombong saat menghadapi kaisar? Pengemis yang ceroboh tidak bisa menahan tawa karena marah, dan berkata, anak muda, kami sudah sangat sopan, dan jika kamu berani melakukannya lagi, kami tidak akan sopan. Suyi mengabaikan mereka dan mengabaikan mereka. Dia hanya memandang Ran Tianfeng dan berkata, apakah kamu berani? Beberapa kata ini jatuh ke mata Taois Feng dan yang lainnya, tetapi kata-kata itu sangat provokatif. Ini seperti melihat seekor semut berdebat melawan para dewa di langit di luar kekuatannya sendiri, sangat konyol, sangat bodoh. Bahkan Ran Tianfeng mengerutkan kening, lalu tertawa dan berkata, lupakan saja, aku akan membiarkan sesama pengikut Tao mundur. Dia semakin merasa bahwa Suyi memiliki banyak sejarah. Namun, sebagai seorang kaisar, dia tidak bisa takut untuk mundur karena ini, dan dia menembak untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Setelah menderita, pihak lain harus menundukkan kepalanya dengan patuh. Silakan. Ran Tianfeng memegang seruling batu giok di satu tangan dan membuat isyarat undangan dengan tangan lainnya. Melihat ini, Taois Feng dan yang lainnya mundur jauh, hanya menatap Suyi, penuh belas kasihan. Orang tua buta dan Cui Jingyan juga pensiun. Mata mereka berdua menatap Ran Tianfeng penuh rasa aneh. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu, kamu hanya akan kalah lebih cepat. Dengan kata-kata yang berkibar, Suyi melangkah maju tanpa ragu. Ledakan, jepit tanda tinju dengan telapak tangan dan jari, dan hancurkan. Itu terlihat seperti warna cian yang mempesona, yang meruntuhkan kehampaan dan bersinar di 9 langit. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di alis Ran Tianfeng. Dengan Taoisme dan pengalaman bertarungnya, dia segera menyadari kengerian pukulan ini, dan itu bahkan tidak bisa dipercaya. Tak terbayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh seorang pemuda dalam keadaan roh. Namun, meskipun Ran Tianfeng terkejut di dalam hatinya, responnya tidak lambat. Menghadapi pukulan ini, lengan bajunya bergetar. Ledakan, gelombang kekuatan destruktif menyebar dari tempat keduanya bertemu. Selama kabut berjatuhan, sosok kurus Ran Tianfeng bergoyang keras, hampir goyah. Dan wajahnya menjadi curiga. Pukulan yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini benar-benar melampaui ranah roda roh, dan itu sangat kuat. Ketika Daogu Feng dan yang lainnya melihat ini, rahang mereka hampir jatuh ke tanah, bagaimana anak ini bisa mengguncang kaisar. Ini juga keterlaluan. Gunung itu runtuh, dan keempat ladang terguncang, dan semua orang yang hadir sudah berdiri dalam kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Suyi juga datang ke lautan awan di bawah langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo bertarung. Sepertinya memang aku yang salah sebelumnya. Aku tidak menyangka rekan Taois itu adalah orang yang luar biasa di jalan spiritual. Ketika Ran Tianfeng berbicara, dia mengambil langkah yang salah dan mendatangi Su Yi lebih dari 10 kaki jauhnya. Silakan. Ran Tianfeng berbicara lagi. Hanya saja dibandingkan sebelumnya, kaisar dari sekte dunia bawah surgawi ini jelas telah menggunakan kekuatan aslinya, dan dia penuh dengan kekuatan. Melihat ini, Su Yi sedikit mengangguk. Dentang, pedang Suandu lahir, dan aura Su Yi juga berubah. Dalam suara nyanyian pedang yang jelas, dia sudah mencabut pedangnya. Ledakan, niat pedang luar biasa. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Daogu Feng dan yang lainnya semuanya mati dan pucat, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda ini di fase roh sebelumnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika itu mereka tidak akan bisa menghentikan pedang ini. Kakasu telah melangkah ke tahap akhir dari alam fase roh, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika pedang menekan 3 pengorbanan. Cui Jingyan bergumam pada dirinya sendiri. Gadis itu juga terkejut. Bagus. Ran Tianfeng mengeluarkan peluit panjang, dia meletakkan seruling batu giok di tangannya, dan sosok kurus itu tiba-tiba membengkak, menjadi setinggi angin gunung yang agung, dengan darah dan energi di tubuhnya seperti penjara, melonjak tak terbatas. Ledakan. Ran Tianfeng melemparkan tinjunya, memicu gelombang cahaya hitam, merobek langit, dan pukulan itu tampaknya mampu menembus segalanya. Daerah tersebut berdiameter ribuan kaki, menunjukkan pemandangan horor yang mengguncang bumi. Feng Daogu dan yang lainnya merasa luar biasa bahwa dalam kontes head-to-head ini, Ran Tianfeng tidak mengambil keuntungan apapun, tetapi dikejutkan oleh kekuatan pedang Suyi. Itu membuat mereka semua tercengang. Kapan karakter fase roh bisa mengguncang kaisar? Ran Tianfeng juga tersentuh,
ekspresinya tidak pasti, menyadari kekuatan Su Yi, penghinaan di hatinya menghilang, dan dia menjadi serius. Set, Su Yi menyerang dengan pedang, tapi tidak pernah lepas dari tangannya. Ini membuat Su Yi tidak berani ceroboh, dan dia tidak menahan diri saat melakukannya. Perang pecah. Setiap energi pedang penuh dengan jalan misterius dan tak terduga, dan itu juga sepenuhnya menafsirkan kengerian tubuh Su Yi di tahap selanjutnya dari fase roh. Jauh, melihatnya, itu terlihat seperti pedang menari abadi di langit, dan kekuatan ilahi menggerakkan Xiao Han. Ran Tianfeng tidak menahan diri. Ledakan, ledakan, itu seperti akhir hari. Kalau begitu, apakah itu benar-benar kekuatan yang dimiliki alam roh? Wajah cantik Feng Daogu pucat dan ngeri. Pengemis yang ceroboh dan Qian Jiu di sekitarnya juga memiliki tangan dan kaki yang dingin, dan dia merasa kognisinya telah mengalami dampak yang serius. Dari mana putra ini berasal, dan cara yang bagus untuk berkultivasi, latar belakang dan niat pedang seperti itu, terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, Ran Tianfeng dalam pertempuran juga menimbulkan badai di hatinya. Sebagai seorang kaisar, dia telah melihat banyak sosok luar biasa dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemuda dalam fase roh yang dapat melawan seorang kaisar seperti dia. Sekalipun suasana hatinya sedang kuat, sulit untuk tenang saat ini. Apa yang membuat Ran Tianfeng merasa lebih mengerikan adalah saat pertempuran berlangsung, tidak peduli bagaimana dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melakukan teknik pemurnian tubuh rahasia, dia tidak dapat membantu Su Yi. Sebaliknya, dia ditindas oleh kekuatan Kendo Su Yi selangkah demi selangkah. Hingga kini, bahkan ada perasaan terentang dan tak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan monster kecil seperti itu muncul di dunia bawah? Apa asalnya, dan bagaimana dia bisa memiliki Taoisme yang begitu menakutkan? Ran Tianfeng baru saja memikirkan ini. Jika tidak dihindari tepat waktu, pedang ini akan melepaskan salah satu lengannya. Wajah Ran Tianfeng berubah total, matanya membelalak, dan sebuah pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Bisakah saya masih dikalahkan hari ini oleh seorang pemuda dalam fase roh? Ran Tianfeng menarik napas dalam-dalam, mengabaikan pikiran yang mengganggu, dan menggunakan teknik rahasia di bagian bawah kotak tekanan tanpa ragu-ragu. Ledakan, dan di atas kepalanya, tanduk hitam seperti pisau tajam lahir. Ini, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu menjadi pucat, merasakan aura mematikan dan berbahaya datang ke arah mereka. Tian Mingjiu Bianjue, hukum langit dan bumi. Feng Daogu dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Dan juga dapat menampilkan segala macam kekuatan supernatural yang luar biasa dan kuat. Ternyata itu adalah burung darah dan neter. Hanya saja sihir semacam ini, surga dan bumi, hanya dikembangkan hingga ketinggian 100 kaki, bahkan bukan Chengdu kecil, paling banter itu hanya pemula. Su Yi diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Dia masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika dia mendiskusikan Tao dengan orang pertama dari Sekte Tianming, Suan Punzi, orang itu bisa berubah menjadi ketinggian 10.000 kaki dengan goyangan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 810. Fa Tianxiangdi memang merupakan metode rahasia warisan atas aliran pemurnian tubuh. Namun jika tidak berlatih di rumah, sangat mudah ditangkap oleh musuh. Bahkan kaisar tidak terkecuali. Di mata Su Yi, kekuatan Ran Tianfeng memang lebih kuat dari Yuan Lining. Hal ini membuat kekuatan, hukum, langit dan bumi, Ran Tianfeng tampak tak tertandingi, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, mudah untuk mengungkapkan kelemahan. Membunuh. Ran Tianfeng, yang tingginya 100 kaki, mengangkat sayap hitam besar di belakangnya, seperti sepasang pisau surgawi hitam menebas, merobek celah di kehampaan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi menjadi kacau balau. Set, sosok Su Yi menghilang begitu saja, dan celah panjang dan sempit terbelah menjadi kehampaan tempat dia berdiri, retakan. Memukau, tidak ada yang bisa membayangkan seberapa serius akhirnya jika pukulan ini mengenai Su Yi. Hai, cahaya pedang menebas di belakangnya, merobek noda darah yang panjangnya sekitar 1 zang, dan sisik hitam yang menutupi kulit gagal menghalangi ujung pedang ini. Ran Tianfeng kesakitan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa sosok Su Yi telah berada di belakangnya di beberapa titik. Metode tubuh macam apa ini? Ran Tianfeng terkejut. Perlu dicatat bahwa dia adalah kaisar, dan perasaan spiritualnya meliputi dunia ini, tetapi pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menangkap sosok Su Yi. Set, sosok Su Yi menghilang begitu saja lagi. Ran Tianfeng tidak terlalu memikirkannya, kidan darah seluruh tubuhnya melonjak, dan banyak cahaya sihir hitam diturunkan, yang membuat kekuatan pertahanannya menjadi mencengangkan. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Ran Tianfeng menyebar seperti air pasang. Ketika dia melihat Su Yi muncul di belakang lutut kirinya, pupil mata Ran Tianfeng menyusut, dan dia membanting telapak tangannya ke bawah. Tapi itu sudah terlambat. Hai, cahaya pedang menyala, sisik hitam di belakang lutut kiri Ran Tianfeng pecah, dan noda darah muncul lagi. Meski tidak pernah melukai tulang, sensasi kesemutan membuat wajah Ran Tianfeng membiru, berdiri.
Pada saat ini, kecepatan gerakan Su Yi terlalu cepat, seperti aliran cahaya yang menghilang, tiba-tiba menghilang, muncul tiba-tiba, bahkan indera spiritual sulit untuk dikunci, dan tidak mungkin untuk dicegah. Kecepatan Ran Tianfeng tidak lambat, bahkan jika sosoknya setinggi 100 kaki, reaksinya masih luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Su Yi, ini sedikit lebih rendah. Selain itu, sosok Su Yi saat ini seperti serangga terbang di depan Ran Tianfeng, yang memberi Su Yi banyak ruang untuk bermanuver dan menghindar. Sosok Ran Tianfeng yang besar membuatnya lebih mudah dipukul. Di waktu berikutnya, sosok Su Yi tidak menentu, muncul seperti hantu di tempat yang berbeda dari sosok 100 Zhang Ran Tianfeng, dan pedangnya seperti kilat. Pedang lebih cepat dari pedang lebih tajam dari pedang. Hai, Ci. Dalam kilatan cahaya pedang, bekas pedang berdarah muncul satu demi satu di tubuh Ran Tianfeng, dan setiap pedang tidak fatal. Tetapi jika dia terlalu banyak terluka, Ran Tianfeng berlumuran darah, terlihat sangat malu dan sengsara. Ran Tianfeng ketakutan dan marah, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan semua jenis metode rahasia. Tapi Su Yi tidak melawannya sama sekali. Setelah pukulan, dia akan segera melarikan diri. Sesaat kemudian, Ran Tianfeng ditutupi dengan bekas pedang yang tebal, dan kulitnya. Jauh, Dao Gu Feng dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan tak percaya, hampir tidak percaya itu benar. Jika menyebar, siapa yang akan percaya? Melihat ini, Cui Jingyan bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya Ran Tianfeng memang sangat kuat, jadi saudara Su hanya bisa menggunakan taktik jalan memutar, dan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Cui Jingyan tidak heran Su Yi bisa melakukan ini. Bagaimanapun, dia telah melihat pertempuran di mana Su Yijian mengalahkan Meng Po Dian San untuk dikorbankan kepada Yuan Lining. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa dalam pertempuran ini, Su Yi tidak berusaha mengguncangnya dengan keras, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa di hadapan kaisar pemurnian tubuh seperti itu, Su Yi tidak yakin mampu menang secara head-to-head pertarungan. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, manfaatkan kekuatanmu dan lewati kelemahanmu, dan serang mereka tanpa persiapan. Pria buta tua itu menghela nafas. Dalam pertempuran ini, taktik Su Yi tampak sederhana. Tetapi lelaki tua buta itu tahu bahwa jika dia adalah orang lain, dia mungkin tidak tahu berapa kali dia ditembak mati. Bagaimanapun, itu adalah raja. Hanya Su Yi yang dapat menghindari kunci spiritual Ran Tianfeng, dan dengan keterampilan kendo yang menakutkan, dia terus-menerus mencakar Ran Tianfeng. Segera, Ran Tianfeng tampaknya tidak dapat menahannya, dan sosok setinggi 100 Zhang itu berkedip, dan dia kembali ke penampilan aslinya, tetapi pipinya pucat dan transparan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang berdarah. Dan tatapan paus dunia bawah surgawi memandang Su Yi, dan ada sedikit keheranan dalam kecurigaannya. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu datang, dan aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, kalian semua akan mati. Ketika suara acuh tak acuh terdengar, Su Yi datang ke Ran Tianfeng 10 kaki dengan pedang, matanya dalam, dan nadanya tidak bisa diganggu-gugat. Mendengar kata-kata ini sebelum pertempuran, Ran Tianfeng pasti meremehkan. Tetapi saat ini, dia tidak berani memikirkannya. Di kejauhan, Feng Daogu dan yang lainnya semuanya tersesat, seperti berkabung untuk seorang selir. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa meskipun pertempuran berlanjut, Ran Tianfeng akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Saya katakan sebelumnya, selama Anda dan kami kembali ke Sekte Tianming, Anda secara alami akan tahu jawabannya. Tarik napas dalam-dalam, mata Ran Tianfeng tenang, tapi sebelum itu, bahkan jika kita semua mati di sini, kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Kedengarannya keras. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Su Yi menatap Ran Tianfeng dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, ayo pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa ketika Su Yi berada di atas angin, dia akan memilih untuk berhenti. Rekan Daois, kau benar-benar tidak berniat membuatku menunggu. Ran Tianfeng juga sedikit sulit dipercaya. Saya kira-kira sudah menebak jawabannya, satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah bagaimana Sekte Tianming Anda mematuhi instruksi orang lain. Su Yi berkata, ketika ada kesempatan di masa depan, saya secara pribadi akan pergi ke surga dan dunia bawah untuk bertanya tentang guru Anda. Ekspresi Ran Tianfeng tidak pasti untuk sementara waktu. Setengah suara, dia menghela nafas, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu. Royal Road itu seperti parit. Peran jalan dilampaui. Tapi hari ini, ada orang yang tidak hanya melampaui parit ini, tapi juga mengalahkan parit ini. Siapa yang tidak akan terkejut? Siapa yang tidak bisa takut? Dentang. Su Yi menyingkirkan pedang Suandu, berbalik dan pergi. Rekan, Ran Tianfeng tiba-tiba berkata, sebelum aku pergi, aku ingin mengingatkanmu bahwa di dunia bawah ini, bukan hanya aku yang menatap lampu hantu dan memetik sarkofagus. Su Yi tidak melihat ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya berharap kalian semua orang dari Sekte Tianming tidak jatuh ke tangan saya lagi,
jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan jadilah seperti hari ini. Sama-sama, suara itu masih bergema, dan sosoknya berangsur-angsur menjauh. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu segera mengikuti. Melihat sosok mereka menghilang, Ran Tianfeng terdiam dan sedih. Sejak dia melangkah ke jalan kaisar, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikalahkan oleh seorang tokoh spiritual, dan pihak lain masih seorang pemuda dalam keadaan roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kehilangan begitu banyak. Ini merupakan pukulan berat bagi pikirannya, dan dia tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Daogu dan yang lainnya mendekat dengan hati-hati. Hui Zongmen, untuk waktu yang lama, Ran Tianfeng mengeluarkan 3 kata dari bibirnya dan berbalik. Kakak Su, kapan kamu menjadi begitu cerewet? Atau, apakah kamu khawatir jika kamu membunuh orang tua itu, kamu akan menjadi sasaran Tianming? Pada saat yang sama, Cui Jingyan mau tidak mau bertanya. Mereka hanya atas perintah, bukan dalang. Su Yi memberikan alasan asal-asalan. Sebenarnya, alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan kali ini juga karena di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mengenal Suan Pistachio dari Sekte Tianming, dan dia ditemani oleh Suan Pistachio, mempelajari warisan tertinggi dari Sekte Tianming, Tianming Jiushuan. Karena itu, saat berhadapan dengan Ran Tianfeng sebelumnya, Su Yi mampu mengalahkan lawannya dengan begitu mudah. Bagaimanapun, Taoisme pihak lain tidak dapat dipisahkan dari Tianming Jiushuan, yang memungkinkan Su Yi untuk dengan mudah menghindari pikiran spiritual pihak lain saat bertarung, sehingga melukai lawan. Jika tidak, Su Yi harus membayar sejumlah harga untuk memenangkan pertempuran ini. Lalu menurutmu siapa dalangnya? Cui Jingyan berkata dengan rasa ingin tahu. Bahma, Su Yi memberikan jawabannya dengan santai. Barma, mata bintang Cui Jingyan menyusut, dia secara alami tahu bobot nama ini, betapa pentingnya itu. Dan mendengar nama ini, alis lelaki tua buta itu dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang tak terkendali, dan benar saja, itu benar-benar ada hubungannya dengan Nabi Ma. Kenapa dia melakukan hal ini? Cui Jingyan bertanya. Su Yi terdiam. Dia tahu jawabannya, tetapi tidak bisa memberitahu siapapun. Orang tua buta itu mengertakkan gigi dan berkata, ratusan tahun yang lalu, dia membunuh tuanku, dan sekarang, dia ingin membunuhku. Menurut pendapatku, Bima berencana untuk membawa lampu hantuku ke dalam sarkofagus. Hancur total. Sayangnya, Bima tidak ada dalam hantu sekarang. Su Yi menghela nafas pelan, lalu menepuk pundak lelaki tua buta itu, dan berkata, jangan terlalu sedih, aku berjanji sesuatu padamu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Orang buta tua itu mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Su, jika bukan karena Anda, saya akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Tianming hari ini. Dan ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, Cui Jingyan tercengang, dan badai melanda hatinya. Mungkinkah Su Yi telah berjanji untuk membantu lelaki tua buta itu membersihkan Bima? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 811. Suara mendesing. Kekosongan bergetar. Sesosok muncul dari udara tipis di gunung dan sungai yang rusak tempat Su Yi dan Ran Tianfeng awalnya berduel. Orang yang datang berpenampilan biasa-biasa saja, mengenakan jubah abu-abu dan bertubuh kurus. Itu adalah Huai Bo, yang pernah bersama Kuming, keturunan dari keluarga Kukuno. Dia melirik lapangan, dan ekspresinya menjadi serius sedikit demi sedikit. Jejak pertempuran di sini membuatnya melihat banyak petunjuk berharga. Tiba-tiba, sosok Huai Bo melintas, dan dia mengambil sisik hitam yang pecah dari reruntuhan. Sisik-sisiknya rusak parah dan kerohaniannya menghilang, tetapi Huai Bo mau tidak mau tergerak ketika dia mengenalinya. Sisik burung berdarah. Tampaknya Ran Tianfeng dari Sekte Tianming yang memimpin. Huai Bo bergumam, sedikit penyesalan muncul di hatinya. Dia terlambat. Namun, meskipun dia tidak menyaksikan pertempuran yang terjadi di sini, itu membuat Huai Bo menyadari bahwa Ran Tianfeng menghadapi musuh yang tangguh ketika dia sedang membersihkan keturunan lampu hantu dan sarkofagus. Selain itu, Ran Tianfeng, seorang kaisar pemurnian tubuh, juga terluka. Sebelumnya, siapa yang akan menghentikan Ran Tianfeng? Mungkinkah ada tokoh kerajaan yang diam-diam di samping wanita tertua dari keluarga Cui? Seharusnya begitu, pendiri lampu hantu mengambil sarkofagus, hantu tua yang membawa peti mati, telah menghilang selama puluhan ribu tahun, dan muridnya, penguasa peti mati darah, dimakamkan ratusan tahun, yang lalu Mosuo terbunuh, dan sekarang di dunia ini, hanya ada orang tua buta itu yang tersisa. Memikirkan hal ini, Huai Bo kembali memikirkan pemuda berjubah bernama Su Yi. Walaupun putra ini kuat, dia masih dalam fase roh, dan dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Ini juga berarti, kecuali keluarga Cui, aku khawatir tidak ada yang berani melindungi lelaki tua buta itu. Ini sedikit rumit. Huai Bo mengerutkan kening. Jika keluarga Cui ingin melindungi keturunan lampu hantu dan sarkofagus, di 6 kerajaan ini sebenarnya tidak banyak kekuatan yang berani mendobrak Tai Sui. Masalah ini tampaknya diputuskan oleh Patriark. Setelah beberapa saat, Huai Bo menggelengkan kepalanya dan berbalik.
2 hari kemudian, di malam hari, di luar kota Valet, di kedua sisi gerbang kota, ada 2 patung batu binatang dewa. Satu kepala adalah sisi, yang dapat membedakan yang benar dari yang salah dan membenci kejahatan seperti kebencian. Satu kepala adalah kalajengking, yang bisa membedakan hitam dan putih, dan adil. Nafas seksual. Jangan bicara tentang orang biasa, bahkan para kultivator yang melihat kedua patung ini akan merasakan tekanan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka, dan mereka bahkan tidak berani melihatnya. Menurut legenda, kedua patung batu ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Batu itu sendiri merupakan bahan yang langka, sehingga dapat menahan erosi selama bertahun-tahun dan bertahan hingga saat ini. Saat ini, banyak pejalan kaki di dekat gerbang kota, datang dan pergi, dan gelombang suara yang ribut datang dari kota, menunjukkan kemakmuran dan kemakmuran. Suyi melirik patung batu Sizi dan kemudian ke patung batu Siki, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata, ini adalah harta yang bagus, telah menekan keberuntungan kota ini sejak zaman kuno, dan itu juga aku tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang membawamu ke keluarga Cui. Kamu juga tahu keajaiban sebenarnya dari patung ini. 1. Pada saat ini, saat tim binatang raksasa berskala tinta melewati kota, itu juga menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Diskusi terdengar satu demi satu. Suyi, yang sedang duduk di kereta, mau tak mau mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak melihatnya, kamu cukup terkenal. Cui Jingyan meregangkan pinggangnya yang ramping dengan malas, dan menghela nafas, tapi bagiku, bukankah menjadi terkenal adalah beban? Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku khawatir tidak melakukan cukup. Yah, rasanya tidak enak sama sekali kehilangan muka dari keluarga Cui. Suyi tidak bisa menahan tawa, itu disebut kebahagiaan tanpa mengetahui kebahagiaan. Masih banyak orang di dunia ini yang sangat ingin menanggung beban yang kamu katakan. Dia melihat pemandangan jalan di sepanjang jalan melalui tirai jendela. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan bergumam, aneh, kenapa begitu? Siapa? Tidak ditemukan. Suyi menurunkan tirai jendela, mengangkat tangannya dan mengetuk dahi Cui Jingyan, duduklah. Gadis itu menggosok dahinya dan berkata dengan marah, bicara saja, apa yang kamu lakukan? Ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan siapa yang kamu lihat barusan. Suyi berbaring di sana dengan malas dan berkata, ingat sepasang guru dan murid yang kembali ke dunia bawah bersama kita dari benua Changqing. Tentu saja, Cui Jingyan tertegun sejenak, dan berkata dengan heran, kamu bilang mereka ada di kota Ziluo ini sekarang. Suyi mengangguk. Orang buta tua itu juga terkejut. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa Suyi pernah berkata bahwa asal-usul master dan magang itu misterius, dan ada sebab dan akibat yang besar, yang terbaik adalah tidak banyak berinteraksi dengan pihak lain. Siapa sangka setelah meninggalkan istana Mengpo, sepasang guru dan murid itu benar-benar muncul di kota Ziluo ini. Tuan Su, apa yang akan dilakukan oleh Tuan dan murid mereka? Orang buta tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suyi Luo merenung sejenak, tetapi akhirnya tidak menyembunyikannya lagi, dan berkata, orang tua itu mencoba menggunakan metode tabu untuk mencoba membantu muridnya menjadi kaisar, jika dia berhasil, muridnya akan dibalikkan. Itu bukan hanya muridnya yang akan mati, dia juga akan mengalami bencana besar jika dia adalah seorang master. Orang tua buta dan Cui Jingyan sama-sama terkejut. Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meskipun kedengarannya menakutkan, itu masih merupakan cara untuk menemukan jalan. Mengapa kita tidak dapat menyentuh sebab dan akibat dari mereka? Terlalu banyak kontak kemungkinan besar akan terpengaruh. Kalau begitu, bukankah kamu hanya membuat masalah untuk dirimu sendiri? Cui Jingyan tercengang, dan berkata, jika memang begitu, maka itu benar-benar tidak dapat disentuh. Siapa yang ingin mendapat masalah? Aneh, bagaimana mereka bisa muncul di kota Ziluo? Mungkinkah mereka menemukan petunjuk bahwa, pegadaian, wanita gila itu akan muncul di sini? Suyi mengelus dagunya, melamun. Dia tahu betul bahwa apa yang dilakukan oleh tuan dan murid itu harus mendapatkan sesuatu dari pegadaian surga sebelum itu dapat diwujudkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 812. Di jalanan kota Ziluo yang ramai. Menyaksikan tim perkasa menghilang ke kejauhan, Wang Ting, seorang pemuda berjubah putih, tiba-tiba berkata, Tuan, tampaknya tindakan pendeta tinggi Aula Mengpo melawan Su Gongzi telah gagal. Mengenakan jubah Tao, lelaki tua yang lembut itu berkata dengan lembut, saya katakan sebelumnya, rekan Taois Su itu adalah orang yang luar biasa, tetua ketiga dari Aula Mengpo, Lu Changming, yang takut dia tidak akan dapat merebut Changqing, semacam itu. Pada awalnya, guru dan murid mereka, Su Yi dan yang lainnya meninggalkan Aula Mengpo pada hari yang sama. Namun, tuan dan murid mereka harus mengambil satu langkah ke depan, jadi mereka tidak tahu pengejaran seperti apa yang ditemui Su Yi. Secara alami, dia tidak tahu bahwa kaisar seperti Yuan Lining dikalahkan oleh Su Yijian. Tapi lelaki tua berjubah Tao itu sepertinya sudah menduga bahwa orang-orang dari Aula Mengpo tidak akan bisa mengambil benih hijau dari Su Yi. Apa? Wang Ting terdiam sesaat,
dan tiba-tiba berkata, Tuan, kami telah mencari di kota Ziluo selama beberapa hari, dan kami belum menemukan petunjuk apapun, katamu. Bisakah kami meminta bantuan Nona Cui? Klan Cui adalah penguasa kota ungu ini, jika mereka membantu. Sebelum selesai berbicara, lelaki tua berjubah Tao itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika klan Cui mengetahui niat tuan dan murid kita, mungkin ada tikungan dan belokan yang tidak terduga. Setelah jeda, dia menepuk bahu Wang Ting dan berkata, aku sudah menunggu dan mencari selama bertahun-tahun, jangan khawatir. Wang Ting mengangguk dalam diam. Ayo pergi, ayo cari tempat untuk beristirahat sebentar, lalu pergi ke reruntuhan divisi penghakiman, di sebelah timur kota untuk melihatnya. Pria tua berjubah Tao berkata, dan berjalan menuju kejauhan. Kota Ziluo terlalu besar, seluas 800 mil, dan dibagi menjadi 4 wilayah utama, selatan, barat laut, dan setiap wilayah menampung jutaan makhluk. Seperempat jam penuh kemudian, tim perkasa dari binatang raksasa bersisik hitam berkumpul di sekitar kereta harta karun tempat Suyi dan yang lainnya berada, dan tiba di rumah besar tempat keluarga Cui berada. Menurut legenda, setelah nenek moyang Cui diperbaiki dari generasi ke generasi, di mansion tempat Cui berada, tidak ada langit dan bumi, dan ada sebuah gua, yang tidak berbeda dengan dunia rahasia. Setelah Suyi dan yang lainnya tiba, ada orang yang menunggu di depan gerbang mansion. Kakak Su, kamu sudah sampai di gerbang keluarga Cuiku. Kamu benar-benar tidak berencana memberitahuku asalmu. Cui Jingyan berkata sambil tersenyum. Suyi melirik gadis itu dan berkata, tidak ada rencana. Cui Jingyan, gadis itu mengernyitkan hidungnya dan bersenandung, saat aku melihat ayahku, aku harus melihat dengan mataku sendiri seperti apa rupamu saat identitasmu terungkap. Ngomong-ngomong, dia sudah menaiki tangga dan berjalan menuju gerbang mansion. Seorang pelayan tua dengan rambut putih sedang menunggu di sana, tersenyum dan menangkupkan tangannya, Nona, berita tentang kepulanganmu, Patriark dan Nyonya sudah tahu, tapi sekarang Patriark menjamu tamu, kata Nyonya biarkan Nona muda mengambil 2 tamu ke Paviliun Song Feng, untuk mengobrol. Cui Jingyan tercengang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Tao, siapa yang ditemui ayahku? Pelayan tua Tao Bo berbisik, Patriark menjamu tamu dari 3 klan kunoku, Hong, dan Tantai. Cui Jingyan berkata dengan heran, apa yang mereka lakukan di keluarga Cui kita? Tao Bo menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Cui Jingyan berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, aku akan membawa kedua tamu itu untuk menemui ibuku terlebih dahulu. Paviliun Song Feng. Ketika Suyi dan yang lainnya tiba, ada seorang wanita cantik dan bermartabat duduk di loteng yang sederhana dan elegan ini. Sue Huaning, istri patriark klan Cui, dahulu kala, adalah utusan penyeberangan sungai dari Balai Mengpo. Dia memiliki status tinggi, dan bahkan kepala sekolah istana Mengpo saat ini melihatnya, dan dia harus dipanggil Sishu. Dan di dunia bawah, dia bahkan lebih terkenal sebagai Kaisar Roh Raja Jue, sejak lama. Ibu, aku kembali. Cui Jingyan berjalan ke paviliun sambil tersenyum dan membungkuk dengan patuh. Sue Huaning bangkit dari kursi, melirik Suyi dan lelaki tua buta itu, tersenyum dan berkata, saya Ibu Jingyan, saya telah melihat 2 tamu. Suyi sedikit mengangguk. Orang tua buta itu buru-buru menundukkan tangannya untuk memberi hormat, saya telah melihat senior. Meskipun dia adalah keturunan dari lampu hantu dan sarkofagus, dia tidak pernah membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar. Di hadapan Sue Huaning, yang telah menginjakkan kaki di kerajaan sejak lama, bagaimana dia bisa berani menyesal? Meskipun aku tidak tahu namamu, Jingyan pernah mengatakan dalam sebuah surat bahwa kamu adalah keturunan dari Master Peti Mati Darah. Omong-omong, tuanmu dan aku juga dianggap dari generasi yang sama. Jangan bersikap sopan. Sue Huaning memiliki sikap yang lembut, dia menatap Suyi lagi dan berkata sambil tersenyum. Ini Suyi, Tuan Muda Su, surat Jingyan penuh dengan pujian untukmu. Suyi terkejut. Cui Jingyan bergumam, saya tidak bisa memujinya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Suyi tercengang. Selanjutnya, semua orang duduk, dan pelayan mereka sendiri membawakan teh dan makanan ringan. Tidak banyak rencana konkret untuk saat ini. Suyi menyesap teh dan berkata dengan santai. Dia datang ke keluarga Cui untuk menanyakan tentang perjalanan Cui Longxiang ke Laut Kepahitan. Setelah itu, saya akan pergi ke beberapa tempat lama, untuk mengambil kembali beberapa barang yang ditinggalkan oleh kehidupan saya sebelumnya. Adapun hal-hal lain, belum banyak berpikir. Selanjutnya, Sue Huaning mengobrol sebentar, membicarakan beberapa hal yang tidak penting. Meskipun Suyi tidak tertarik, dia juga tidak menunjukkan ketidaksabaran. Tiba-tiba, Sue Huaning berkata, kalau begitu, apakah Tuan Muda Su pernah menikah? Orang tua buta dan Cui Jingyan tinggal bersama. Suyi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ibu, mengapa kamu menanyakan ini? Sue Huaning menunjukkan emosi dan berkata, dalam tahun-tahun ini adalah pertama kalinya kalian mengambil inisiatif untuk membawa pulang pria yang disukainya. Sebagai seorang ibu,
Saya tentu saja sangat ingin tahu. Betapa sucinya Tuan Muda Su ini, bagaimana kamu bisa begitu dipuji dan dikagumi. Cui Jingyan, orang buta tua itu tampak aneh. Bibir Suyi berkedut. Apa yang terjadi di sini? Dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan terbiasa melihat para jenius dan pemimpin di dunia. Sejak Suyi memasuki paviliun Songfeng, dia telah memperhatikan setiap gerakan pemuda berbaju ini, dan merasa nyaman menghadapi sosok kerajaan seperti dirinya, dan dia masih tenang dan tanpa kompromi, arti. Ini jarang terjadi. Perlu dicatat bahwa biksu spiritual muda yang mempesona di kerajaan enam alam, ketika mereka melihatnya, tampak sangat terkendali, takut, khawatir, dan khawatir. Tidak ada yang pernah setenang Suyi. Karena alasan inilah Sue Huaning tidak akan ragu untuk memuji. Ibu, apakah kamu, terlalu banyak berpikir? Cui Jingyan tergagap, gadis itu sedikit tidak nyaman, kepalanya sedikit bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa di mata ibunya, membawa pulang Suyi sendirian seperti pertama kali dia bertemu pria yang disukainya seperti orang tua. Gadis, ada yang pertama kali untuk segalanya. Karena kamu bersedia membawa pulang Su Gongzi, kamu harus siap secara mental. Kata-kata Sue Huaning lembut dan baik, Anda dapat yakin, saya tidak akan menegur Anda, saya juga tidak akan menyalahkan Anda karena membuat keputusan sendiri. Lagi pula, Anda telah dewasa dan ingin menyukai diri sendiri. Itu bukan hal yang buruk bagi orang-orang, untuk bersama. Sebagai seorang ibu, sudah terlambat bagiku untuk bahagia, bagaimana mungkin aku tega menyalahkanmu? Su Yi juga mengusap ujung alisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kembali, Cui Jingyan menyerahkannya ke kop surat keluarga Cui. Apa yang dia katakan yang menyebabkan ibunya salah paham? Melihat Cui Jingyan lagi, dia benar-benar bingung, matanya yang berbintang melebar, wajahnya yang cantik memerah, dan dia membuka mulutnya untuk membela, Ibu, hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan, dia. Sue Huaning menyela sambil tersenyum, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, Nak, ibumu ada di sini, bagaimana aku tidak bisa melihat pikiranmu? Jangan khawatir, meskipun penting untuk menjadi pasangan yang cocok ketika berbicara tentang pernikahan, tapi selama kamu menyukainya, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya kamu, aku tidak peduli. Setelah jeda, alis Sue Huaning menunjukkan sedikit kebanggaan, jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan jika Su Gongzi hanyalah seorang kultivator biasa-biasa saja, selama Anda benar-benar menyukainya, ibu itu juga akan mempromosikan Anda untuk bersama. Dengan latar belakang keluarga Cui kita sama sekali tidak perlu peduli dengan status yang benar. Berbicara, dia menatap Su Yi lagi, tersenyum ramah, dan berkata, kamu pikir Su Master sudah mengerti maksudku. Saat ini, Sue Huaning terlihat seperti ibu mertuanya memandangi menantunya. Pria tua buta itu menahan diri dengan sangat keras, dan otot pipinya menjadi kaku. Cui Jingyan tercengang di sana, Ibu, dia baru saja melihat Su Yi, mengapa dia ingin segera menyelesaikan acara seumur hidup untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Su Yi menjadi tenang dan menyesap cangkir tehnya. Ketika dia melihat penampilan malu gadis itu, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, saat dia hendak berbicara, sosok pelayan tua Taobo tiba-tiba muncul di luar paviliun Songfeng. Ibu, tolong pergi ke paviliun pemandangan utara, untuk bertemu denganmu. Sue Huaning mengerutkan kening setelah mendengar ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 813. Cui Jingyan jelas memperhatikan bahwa ibunya Sue Huaning tampak sedikit tidak senang. Dia tidak bisa tidak bertanya, Ibu, Ayah, bukankah itu sesuatu yang sulit? Sue Huaning menggelengkan kepalanya dan berkata, di kota Ziluo ini, siapa yang berani menyebarkan keliaran di wilayah kita? Tapi, berbicara tentang ini, ada sedikit kedinginan di mata Kaisar Roh Qianjue yang cantik dan lembut ini. Para tamu yang dijamu ayahmu hari ini bukanlah hal yang baik. Cui Jingyan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia kembali ke rumah, Taobo mengatakan bahwa ayahnya sedang menjamu tamu dari 3 suku kuno Ku, Hong dan Tantai. Tidak ada keraguan bahwa tamu dari 3 klan kuno ini tidak baik. Pada saat ini, Sue Huaning tiba-tiba menatap Su Yi dan berkata, Tuan Muda Su, jika Anda bisa, saya harap Anda dan Jingyan akan pergi ke paviliun Beiwang bersama saya. Su Yi mengangguk. Dia baru saja akan bertemu dengan patriark klan Cui saat ini, Cui Chang'an. Ibu, apa yang bisa kita lakukan dengan pergi ke paviliun Beiwang? Cui Jingyan sedikit bingung. Kamu pergi, tonton saja kesenangannya. Biarkan kamu menunggu di sini. Orang tua buta itu mengangguk dan berkata, senior sedang berpikir, saya mengerti. Segera, Sue Huaning meninggalkan paviliun Songfeng bersama Su Yi dan Cui Jingyan. Paviliun Pemandangan Utara, tempat di mana kepala klan Cui menjamu tamu-tamu terhormat. Saat ini, banyak sosok duduk di istana besar yang dihiasi dengan suasana kuno dan elegan. Cui Chang'an, kepala klan Cui, duduk di kursi utama pusat. Sebagai patriark yang memegang kekuasaan keluarga Cui, Cui Chang'an bukan hanya orang besar, yang hanya bisa dikagumi oleh jutaan jiwa di kota Ziluo, tetapi juga salah satu dari sedikit penguasa di seluruh 6 kerajaan.
Tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening dan tetap diam. Ada banyak sosok yang duduk di kedua sisi aula. Para tamu berasal dari 3 klan kuno Ku, Hong dan Tantai. Ketiga klan kuno ini bercokol di batas yang berbeda dari 6 kerajaan, dan mereka semua sangat kuno dan kuat. Seperti klanku, yang bertanggung jawab atas divisi neraka, salah satu dari 6 divisi, dahulu kala, dan barang antik klan mereka, Sui Huang Mingsun, bersama dengan Cui Longxiang, terdaftar di tengah 6 Netherworld. Nenek moyang keluarga Hong adalah penguasa divisi hantu jahat sejak lama. Nenek moyang klan Tantai adalah penguasa divisi hewan. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik dari ketiga klan kuno ini semuanya adalah tokoh kuat kelas 1 di 6 kerajaan. Justru karena inilah dia pantas diterima secara pribadi oleh Cui Chang'an, kepala klan Cui. Menjadi orang biasa, saya khawatir saya tidak akan pernah melihat wajah Cui Chang'an sama sekali. Saat ini, suasana di aula sangat aneh. Sebagai tuan rumah, Cui Chang'an mengerutkan kening. Para tamu dari 3 klan kuno tampak sangat santai dan tenang, dan mereka membicarakan beberapa topik yang tidak berbahaya. Ketika Sui Huaning tiba bersama Su Yi dan Cui Jingyan, dia melihat pemandangan seperti itu. Nyonya, mengapa Anda membawa Jingyan? Di kursi utama tengah, Cui Chang'an terkejut, terutama ketika dia melihat seorang remaja laki-laki berjubah yang tidak dikenal di samping Cui Jingyan, sedikit keraguan muncul di alisnya. Gadis itu sudah dewasa, dan sudah waktunya baginya untuk belajar lebih banyak. Sui Huaning berkata, dia langsung pergi ke sisi kursi utama tengah, dan berkata kepada Su Yi dan Cui Jingyan, kalian berdua bisa duduk sesukamu. Kemudian, wanita yang lembut dan bermartabat ini berbalik dan menatap para tamu yang hadir dengan mata dingin seperti listrik. Setiap orang punya permintaan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu mengucapkan salam yang tidak perlu lagi, cukup katakan niatmu satu persatu. Jika saya bisa membuat keputusan, saya akan memberikan jawaban. Jika saya tidak bisa, saya akan membuat ide dengan suami saya. Pada saat ini, dia tampaknya telah mengubah seseorang, dan dia penuh dengan keagungan yang menakjubkan. Hati semua tamu yang hadir tercengang. Di 6 kerajaan, semua orang tahu bahwa dalam keluarga Cui, bukan Patriark Cui Chang'an yang paling sulit diprovokasi, tetapi istrinya Sui Huaning. Qian Jue Ling Huang ini, yang melayani sebagai utusan penyeberangan sungai di Balai Mengpo sejak lama, memiliki otoritas tinggi dan reputasi terkenal di dunia. Penampilannya tampak sopan dan lembut, tetapi gaya tingkah lakunya disebut tangguh dan galak. Dalam beberapa tahun terakhir, ada musuh yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Baru setelah dia menikah dengan Cui Chang'an, Qian Jue Ling Huang secara bertahap berhenti muncul, tetapi keberadaannya membuat tidak ada yang berani mengabaikannya. Bahkan Su Yi tidak bisa tidak memuji, dan dia sangat mengagumi sikap Sui Huaning saat ini, hanya gesit, kuat dan menghina, layak untuk peran yang pernah dia layani sebagai utusan kuil Mengpo untuk menyeberangi sungai. Cui Chang'an dan Cui Jingyan sama-sama sangat tenang, jadi tidak mengherankan. Ayah dan anak mereka secara alami memahami temperamen Sui Huaning lebih baik daripada orang lain. Rekan Taois Sui, saya sudah memberitahu Anda Dao You Cui, jika Anda. Di kursi kiri, seorang lelaki tua berjubah kuning dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut bangau berbicara ringan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Sui Huaning menyela, saya ingin mendengar kabar dari Anda lagi. Para tamu dari 3 klan kuno semuanya mengerutkan kening. Terutama lelaki tua berjubah kuning, wajahnya sedikit muram setelah diinterupsi. Dia menatap Cui Chang'an dan berkata, apakah menurutmu begitu juga, rekan Taois Cui? Cui Chang'an tersenyum dan berkata, ketika saya berbicara tentang hal-hal sebelumnya, saya tidak berhenti terlalu jelas. Jika Anda dapat mengulanginya lagi, itu akan sangat bagus. Dia memandang Sui Huaning dengan ekspresi kosong, tujuan kunjungan keluargaku kami kali ini sangat sederhana. Saya harap keluarga Cui dapat setuju dan membiarkan kekuatan keluargaku kami pergi ke divisi reruntuhan penghakiman, sekali. Reruntuhan divisi penghakiman. Su Yi mengangkat alisnya sedikit, apakah orang tua ini mengetahui tentang harta karun itu? Di zaman kuno, klan Cui menguasai divisi penghakiman dan memiliki status lebih tinggi daripada divisi 6 Dao. Namun, dengan kehancuran dunia bawah, divisi penghakiman yang asli telah lama menjadi sejarah. Reruntuhan divisi penghakiman awalnya adalah penjara terkenal di dunia. Tidak ada kekurangan kaisar, hanya saja reruntuhan divisi penghakiman kini sudah lama hilang, dan bukan lagi penjara untuk memenjarakan orang jahat. Tapi Su Yi tahu bahwa, meski tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, masih ada misteri lain di reruntuhan divisi penghakiman, yang masih dikuasai oleh klan Cui. Yang paling penting adalah di kehidupan sebelumnya, Su Yi pernah menyimpan harta karun di dalamnya. Dan sekarang, klanku kuno ingin menyerang divisi penghakiman, bagaimana mungkin Su Yi tidak peduli? Melihat Sui Huaning dengan dingin berkata, jika kamu setuju, biarkan aku cuisi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 814. Menghadapi ancaman lelaki tua berjubah kuning, Sui Huaning mencibir, ketika festival Lentera tiba,
jika ada perubahan mendadak dalam keluarga Cui saya, apa hubungannya dengan keluargaku Anda, dan mengapa Anda harus khawatir? Tentang keluargaku Anda, ucapan ini tidak sopan, dengan arti teguran. Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba terlihat agak jelek. Xuanpao Parubaya berasal dari klan Hong kuno. Mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, 3.600 tahun yang lalu, Tuan Mingzun menembak di Youdu, dan mencuri harta leluhur keluarga Hong saya, pedang Cie. Hong ada di sini untuk berharap keluarga Cui Anda bisa kembali ke pemilik aslinya. Pedang Cie, menunggu prajurit Dao bawaan. Hanya 3.600 tahun yang lalu, monster tua dari keluarga Hong dikalahkan oleh Cui Longxiang karena kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pedang Cie ini juga menjadi trofi Cui Longxiang. Kembali ke pemilik aslinya, ketika leluhurku kembali, kamu bisa mendapatkannya sendiri. Kata-kata Sui Huaning tajam dan dia menjawab dengan kuat, saya hanya khawatir jika keluarga Hong Anda masih memiliki keberanian untuk memintanya. Hakim Mingzun bertemu dengan kapal hantu misterius itu dan menghilang sepenuhnya. Setelah jeda, dia berkata tanpa ekspresi, sederhananya, setelah putusan terhadap Mingzun. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula tiba-tiba menjadi tertekan dan membosankan. Ekspresi Cui Chang'an tidak pasti dan relatif tenang. Mata Sui Huaning menyipit, dan napasnya tajam dan menakutkan. Wajah Cui Jingyan pucat, benar-benar hilang, dan dia berkata dengan suara bergetar, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakek dan orang tuanya ada, bagaimana mungkin dia tidak kembali? Su Yi mengerutkan kening. Apakah itu kapal hitam dengan asal yang aneh? Sejak dia datang ke Netherworld, dia telah mendengar orang-orang dari Istana Mengpo berbicara tentang kapal hantu hitam misterius yang muncul di kedalaman laut yang pahit beberapa tahun yang lalu. Sekuat Kaisar, tidak ada yang akan selamat. Cui Longxiang, si rubah tua, seharusnya sudah mengetahui keanehan kapal dunia bawah hitam ini sebelumnya. Tujuannya untuk pergi ke kedalaman laut yang pahit mungkin terkait dengan kapal dunia bawah ini. Su Yi diam-diam berkata, terlebih lagi, rubah tua ini selalu siap menghadapi hari hujan dan tidak pernah bocor. Dengan caranya, tidak sulit untuk menghindari kapal hantu itu. Su Yi memiliki firasat di dalam hatinya, jika apa yang dikatakan Xuanpao Parubaya itu benar, maka Cui Longxiang kemungkinan besar mengambil inisiatif untuk lari ke kapal hitam. Namun, sulit untuk menyimpulkan apakah Cui Longxiang masih hidup atau sudah mati. Dibandingkan dengan Cui Chang'an, Sui Huaning, dan Cui Jingyan, para tamu yang hadir tampak sangat tenang. Tak ayal, mereka sudah mengetahui kabar tersebut. Bahkan bisa dibilang saat mendengar kabar seperti itu, mereka berani datang ke Cuis, untuk memanfaatkan api, hari ini. Xuanpao Parubaya berbicara lagi, sebaliknya, selama keluarga Cui Anda menyerahkan pedang Cier, mungkin keluarga Hong saya akan membantu Anda Cui saat itu. Rumah, ekspresi Sui Huaning saat ini sudah membeku. Dia mengabaikan Xuanpao Parubaya, menatap seorang pria berjaket bulu di sisi lain kursi. Kamu keluarga Tantai, apa yang kamu lakukan di sini? Pria bermantel bulu itu berdiri sambil tersenyum dan berkata, saya di sini kali ini untuk mewakili klan Tantai dan melamar keluarga Cui. Melamar, Sui Huaning terkejut. Pria bermantel bulu itu menunjuk ke pemuda berjubah batu giok yang duduk di sampingnya dan berkata, ini adalah putra dari putra tertua keluarga saya, bernama Tantai Liu, yang merupakan pemimpin generasi muda keluarga saya, dan putri kesayangan Dao Yousue, Jingyan, kira-kira seumuran. Pria muda berjubah giok segera berdiri, menyapa Sui Huaning dan berkata, Junior Tantai Liu, saya telah melihat senior saya. Kulit Cui Jingyan tiba-tiba berubah, alisnya berkerut. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa klan Tantai ada di sini untuk mengatur pernikahan untuk dirinya sendiri. Dia juga mengenal Tantai Liu, seorang penyihir Tao yang sangat mempesona di antara generasi muda dari 6 alam, tetapi orang ini romantis, bernafsu, tetapi reputasinya sangat buruk. Beberapa tahun yang lalu, bahkan ada skandal bahwa Tantai Liu melakukan perzinahan dengan tetua klannya di kamar yang sama dengan seorang selir. Karakter seperti ini, betapapun berbakatnya mereka tetap dibenci. Saat Cui Jingyan hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Sui Huaning berkata, tidak hanya aku tidak akan menyetujui pernikahan ini, tetapi seluruh keluarga Cui juga tidak akan setuju. Kata-katanya tenang, tetapi penuh tekad. Cui Jingyan menghela nafas lega. Wajah Tantai Liu tiba-tiba menjadi suram, dan dia menatap pria bermantel bulu di sampingnya. Pria bermantel bulu itu berkata dengan tenang, rekan Taois Sue, jika kedua klan kita bisa menikah, itu bisa disebut kegembiraan yang besar, dan jika keluarga Cui menghadapi masalah di masa depan, aku, klan Tantai, secara alami akan melakukannya, tidak akan tinggal diam. Sebelum selesai berbicara, Sui Huaning berkata dengan dingin, keluarga Cui saya sudah ada sejak zaman kuno, kapan saya perlu mencari kepentingan klan melalui pernikahan anak-anak saya? Itu adalah rasa malu dari semua anggota klan keluarga Cui. Kata-katanya keras dan jelas. Su Yi tidak bisa tidak mengagumi, semangat Sui Huaning tidak kalah dengan pria yang baik. Bagaimana kebangkitan dan kejatuhan klan dapat diubah melalui pernikahan?
Pria bermantel bulu itu tampak agak kaku dan hendak mengatakan sesuatu. Sue Huaning berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi, putriku sudah memiliki pria yang disukainya, jadi pernikahan yang dilamar oleh keluarga tante ini bahkan lebih tidak dapat diterima. Begitu kata-kata ini keluar, Cui Jingyan merasa sedikit tidak nyaman. Cui Chang'an tertegun dan bingung. Suyi meletakkan tangannya di dahinya, tertawa dan tertawa. Tante Liu hanya bisa berkata, berani bertanya senior, siapa pria yang disukai Nona Jingyan? Sue Huaning menunjuk ke arah Suyi dan berkata, ini Suyi, Tuan Su. Suyi, kapan karakter seperti itu muncul di kerajaan enam alam? Tante Liu curiga, wajahnya agak jelek, senior, tidakkah kamu ingin menggunakan metode ini untuk menolakku? Karakter sekte yang tak tertandingi bahkan tidak akan pernah memasuki gerbang keluarga Cui saya. Kata-kata itu sangat mendominasi. Namun, Cui Jingyan menjadi semakin tidak nyaman. Adapun Suyi, dia hanya bisa menutup telinga dan menutup mata. Apalagi yang bisa saya lakukan? Dalam kesempatan seperti itu, tidak mudah untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Jika tidak, itu akan membantu meningkatkan arogansi klan Tantai, dan tampaknya dia takut pada klan Tantai, jadi dia akan pergi ke Cui Jingyan untuk menjauhkan diri. Suyi tidak bisa melakukan hal yang menghancurkan gengsinya dan membangkitkan ambisi orang lain. Cui Chang'an, kepala keluarga Cui, tidak tahu harus berpikir apa saat ini, sudut bibirnya berkedut, dan matanya tiba-tiba menjadi aneh. Menghina keluarga Tantai saya. Tante Liu juga berkata dengan dingin, saya benar-benar tidak mengerti. Karakter yang tidak tahu dari mana asalnya, mengapa dia harus membandingkannya dengan saya. Benar-benar keterlaluan. Kata-kata keduanya secara langsung menurunkan Suyi ke tanah, dianggap sebagai penghinaan terhadap klan Tantai mereka, dan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap Sue Huaning. Ini membuat alis Suyi terangkat, dan dia merasa sangat tidak bahagia. Kali ini, tanpa menunggu yang lain berbicara, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua, jelaskan padaku, apa maksudmu dengan karakter tidak mencolok yang telah menghina klan Tantaimu? Semua orang terkejut. Sejak Suyi memasuki paviliun Beiwang, dia tidak pernah mengeluarkan suara, seperti orang yang lewat, diabaikan oleh para tamu dari 3 klan kuno. Namun saat ini, tidak ada yang mengira dia berani terlibat dalam perselisihan seperti itu, dan gestur yang dia tunjukkan begitu kuat. Heh, anak ini sepertinya tidak bersemangat. Pria tua berjubah kuningku tertawa terbahak-bahak. Ini adalah masalah umum bagi anak muda untuk kehilangan nafas, tetapi teman kecil ini tidak hanya tidak dapat menahan nafas, tetapi juga tidak dapat mengetahui situasinya, tidak dapat mengetahui siapa dia, dan juga berani membual tentang dirimu sendiri, benar-benar tidak punya otak. Jubah hitam parubaya Hongxi berbicara dengan ringan, dengan ironi yang tidak terselubung, rekan Taois Sue, jika Anda membiarkan putri Anda menikahi peran ini. Saya khawatir itu akan menghancurkan hidup putri Anda. Penonton yang lain tertawa. Karakter yang tidak diketahui asalnya berani berteriak saat ini, betapa konyolnya. Tentu saja, mereka jelas merendahkan dan memfitnah Suyi, tetapi sebenarnya mereka menggunakan ini untuk mempermalukan Sue Huaning. Dalam analisis terakhir, di mata mereka, Suyi sama sekali tidak ada di mata mereka. Karakter yang belum pernah Anda dengar, siapa peduli. Pria bermantel bulu dan Tante Liu tidak bisa menahan cibiran, seolah-olah melihat seekor semut memprovokasi di luar kekuatannya sendiri, rasanya sangat konyol. Sue Huaning mengerutkan kening. Kelopak mata Cui Chang'an melonjak. Ekspresi Cui Jingyan agak aneh, dan dia berkata dengan transmisi suara, Kakak Su, meskipun aku berharap kamu akan menjaga mereka, tetapi situasi saat ini melibatkan perselisihan klan, kamu tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Suyi melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, lihat saja. Sekarang Cui Longxiang tidak ada di sini, dan keluarga Cui telah mengalami perampokan seperti itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertahan. Ketika dia berbicara, Suyi sudah berdiri, matanya pertama-tama menyapu kerumunan, dan akhirnya dia melihat pria berbaju bulu dan Tante Liu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menjelaskan, kamu akan berlutut dan menerima hukuman. Wajah pria bermantel bulu dan Tante Liu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.